Baik, perkenalkan, nama saya Mualaf Buana dengan NIM 230907501025. Saya dari kelas B, Angkatan 23. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai materi pertama yang dipaparkan oleh Pak Hermanto, yakni mengenai UI dan UX Design. Langsung saja kita masuk ke materinya. Oke, pertama kita masuk ke agenda. Nah, di agenda ini, saya ingin menjelaskan mengenai apa-apa saja yang ingin saya jelaskan dari materi yang ingin saya sampaikan kali ini. Yang pertama mengenai foundation. Foundation ini, saya ingin menjelaskan mengenai dasar dan peran penting UI dan UX dalam e-commerce. Selanjutnya, ya ini course priceless, yakni prinsip utama desain yang fokus pada usability atau kemudahan saat digunakan dan accessibility atau keterjangkauan akses. Selanjutnya adalah proses in action. Nah, proses in action sendiri ini adalah proses praktis seperti prototyping, A- AORB, A/B testing, halaman produk. Nah, selanjutnya adalah business impact. Nah, pada business impact ini kita akan belajar mengenai bagaimana sih UI, UX yang baik untuk meningkatkan konversi dan loyalitas pelanggan itu sendiri. Apabila ada waktu, saya juga akan menjelaskan mengenai tactical session, yaitu seksi teknis untuk memahami penerapan nyata, Pak. eh, Nyatanya di platform e-commerce itu seperti apa. Oke, langsung saja kita ke materinya. Nah, kita sudah masuk ke materinya. Materi pertama ini adalah pre-purchase e-commerce customer frustration. Jadi, apa saja yang membuat customer kita ini merasa frustasi ketika menggunakan website atau layanan kita. Nah, di sini contoh masalah umum yang terjadi itu seperti pertama adalah proses checkout yang membingungkan. Nah, ketika proses checkout dalam e-commerce kita ini cukup membingungkan sehingga para customer ini akan mengalami kesulitan dalam eh, melakukan pembelian produk, yakni proses checkout produk di suatu layanan atau jasa yang kita gunakan. Nah, ini akan menghambat atau membuat eh, customer kita mengalami frustasi dan kebingungan dalam melakukan pembelian produk sehingga bakal kemungkinan besar mereka bakal membatalkan pembelian produk di layanan atau jasa yang kita tawarkan kepada mereka. Nah, selanjutnya itu adalah eh, tombol buy now atau beli sekarang itu sulit ditemukan. Jadi kita juga perlu perlu memikirkan di mana bagusnya tombol buy now ini diletakkan. Selain itu, kita juga perlu mengetahui bagaimana sih warna yang sesuai untuk supaya tombol buy now ini mudah untuk ditemukan. Nah, biasanya platform-platform e-commerce sendiri itu mereka menggunakan kayak kontraksi warna. Misalnya di platform Shopee, misalnya kita pakai mode terang kan eh, di balik patch yang mayoritas warna terang warna putih seperti itu, ada warna kontras berwarna button kontras berwarna orange misalnya di Shopee atau warna hijau di Tokopedia yang bakal memudahkan customer untuk melakukan buy now atau memasukkan ke keranjang sehingga rate pembelian customer itu bakal meningkat dan customer juga merasa nyaman dalam menggunakan layanan atau aplikasi yang kita buat. Nah, selanjutnya adalah website lambat dan sering crash. Nah, tentunya website yang lambat dan sering crash atau error ini membuat customer merasa tidak nyaman dalam menggunakan layanan atau jasa yang kita tawarkan karena hal itu akan menyita waktu mereka dan membuang-buang waktu mereka karena menunggu loading yang lambat dan apalagi sering terjadi crash sehingga mereka harus mengulang proses yang sama berulang kali sampai akhirnya berhasil. Bahkan ada customer yang error satu kali saja, ya sudah berhenti menggunakan layanan itu karena di mata mereka website yang sering crash itu kurang terpercaya dan kurang kompatibel untuk mereka gunakan. Jadi kita akan kehilangan market kita apabila kita kurang memperhatikan ketiga unsur ini. Bahkan dalam jurnal yang kami kutip di sini itu menyebutkan bahwa sebenarnya banyak faktor yang eh, menyebabkan eh, menyebutkan bahwa banyak faktor sebelum pembelian selesai itu di tahap search, con- consideration, evaluation, dan proses itu salah satunya adalah fitur website, kepercayaan, kualitas layanan, persepsi risiko, dan service atau produk atribut. Nah, ini semua penting untuk kita pikirkan dalam proses pengembangan dalam ataupun pembuatan website atau e-commerce yang kita
ingin buat. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, ketiga poin ini mulai dari proses checkout yang membingungkan, tombol buy yang sulit ditemukan, hingga website yang lambat dan sering crash ini, itu semua masuk dalam kajian UI design dan experience optimization. Nah, jadi penting bagi kita ini untuk memperhatikan eh, semua ketiga unsur ini untuk meningkatkan rate penggunaan atau pembelian customer kita di produk atau layanan yang kita buat. Oke. Nah, di sini ada ilustrasinya, bisa kita lihat sendiri bahwa di sini orang ini cukup kebingungan karena banyak sekali alert-alert yang muncul saat mereka membuka website yang sedang mereka eh, gunakan. Sehingga customer ini akan merasa frustration seperti yang dijelaskan sebelumnya, dan mereka merasa bingung dan malas untuk membeli. Dan bisa dilihat juga di sini tombol buy now-nya, layar utamanya ada di mana dan tombol buy now-nya itu ada di mana, sehingga customer pasti bakal kesulitan untuk melakukan check out atau pembelian produk apabila unsur ini kurang diperhatikan. Jadi penting untuk dipertimbangkan, penting untuk menjadi bahan pertimbangan uh, para pembuat website atau e-commerce untuk memperhatikan unsur-unsur tersebut. Oke. Nah, di sini ada ilustrasi mengenai UI dan UX. Kita masuk ke bagian UI itu bukan UX dan UX itu bukan UI. Tapi kedua ini dia sama-sama saling melengkapi ya. Ada irisan di dalamnya sehingga eh, selain kita perlu memperhatikan UI UX, kita juga perlu memperhatikan UI-nya juga. Jangan hanya fokus ke satu hal saja. Nah, seperti kita lihat di sini, UI atau user interface itu dia itu masuk ke bagian visualisasi dan interaktif yang dilihat serta disentuh oleh pengguna seperti warna, tombol, hingga layout. Sementara UX sendiri itu dia lebih kayak ke pengalaman keseluruhan pengguna saat menggunakan produk digital atau layanan yang kita berikan kepada mereka untuk memberikan kemudahan, kenyamanan, dan kepuasan kepada mereka. Nah, ini kedua hal ini tidak bisa dipisahkan. Mereka harus menjadi satu kesatuan untuk membuat website kita ini semakin bagus, eh, dan para customer tentunya bakal nyaman menggunakannya. Analogi sederhananya itu mungkin kayak eh, buah jeruk. Buah jeruk itu ya seenak-enaknya, semanis-manisnya buah jeruk ini, semanis-manisnya rasanya kalau luarannya ini kotor ya, orang pasti cenderung eh, bakal orang cenderung bakal tidak ingin untuk membelinya atau apalagi memakannya. Nah, sebaliknya, walaupun luarannya ini bagus, cantik, bersih, nah tapi ketika dicoba rasanya itu kurang enak. Nah, customer pasti bakal pikir-pikir lagi untuk membeli ulang produk tersebut atau menggunakan layanan tersebut. Oke, langsung saja kita masuk ke materi selanjutnya. Nah, di sini visualisasi 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 yang cukup jelas untuk menjelaskan mengenai apa apa itu sih apa itu eh, UI ataupun UX dalam analogi kali ini. Saya menggunakan gambar eh, bagian dalam mobil, bisa dilihat di sini tampilannya. Nah, ini semua adalah bagian dari eh, UI. Kita lihat bahwa tampilan mulai dari eh, warna, kontras kontras warna, penempatan tombol, setir, dan lain sebagainya ini eh, enak untuk dipandang. Semuanya tertata rapi, simetris, dan tidak ada yang penempatannya asal-asalan. Apabila kita ingin meng- menyalakan tombol hazard, gampang untuk diklik. Apabila kita ingin mengoper gigi, gampang juga. Nah, apabila kita ingin menyalakan mesin, gampang, menginjak pedal gas. Nah, semuanya sudah difikirkan, sudah diatur tata letaknya, dan kontras warnanya, komposisinya sudah diatur supaya para customer ini merasa nyaman untuk melihatnya.